Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 66. Tapi Sally dan Mama malah semakin menjadi. Jadi sekarang, Sarah menghela nafas beratnya. Secara mental, kesabarannya benar diuji oleh dua orang yang sangat membencinya itu. Raka mengerling seolah dia sebenarnya enggan terlibat. Sejurus kemudian dia balas menatap Sarah. Sayang, maafkan aku telah membuatmu terlibat dengannya begitu jauh. Aku tahu, pangkal dari semua ini adalah dendam Sally kepadaku. Ucap Raka perlahan dan berat. Sally membenciku dengan tak bisa ditawar lagi. Itu yang sebenarnya akar dari kebencian Sally. Dia tetap menganggap aku yang telah merebutmu darinya. Sarah Mendes sambil menarik nafasnya. Karena akalnya tak sehat, dia selalu merasa dia yang benar. Sampai sekarang aku tak mau bersikap lebih keras kepadanya karena aku masih menghargai kamu sebagai keluarganya. Akhirnya Raka menyahut dengan mimik serius. Sarah menghela nafasnya sekali lagi. Jika membicarakan soal Sally dia merasa kepalanya menjadi pusing. Semua hal menjadi serba salah. Tapi, dia bahkan tak menganggapku sebagai keluarga. Ucap Sarah, seperti keluh. Aku kadang bingung harus bersikap bagaimana. Di lain pihak aku masih mempertimbangkan perasaan Papa di Kanada. Biar bagaimanapun dia adalah Papa Sally. Tentu juga tak ingin anaknya benarku buat menderita. Karena dia juga menyayangi Sally, darah dagingnya. Perseteruan kami berdua pasti menyakiti perasaannya. Sarah menunduk. Seperti itulah sebenarnya Sarah di balik sikap tegasnya. Dia rapuh dan lembut hati. Sayang, aku mengenal keras hati Sally. Meski aku tak pernah tahu kenapa sikapnya menjadi tak terkendali seperti sekarang. Aku pernah menjadi tunangannya dan selalu berpikir dia hanya manja saja tetapi tak pernah mengira. Dia tak pernah dewasa bahkan menghancurkan dirinya sendiri seperti sekarang ini. Raka menepuk punggung Sarah dengan lembut. Aku percaya padamu. Sayang. Pada apapun yang akan kamu lakukan. Tetaplah bijak meski mungkin kamu berada dalam dilema. Sebagai manusia mungkin manusiawi kita bisa berkeinginan membalas setiap sakit hati. Tapi Tuhanlah yang mempunyai semua rencana. Berjalanlah di tempat yang benar. Bedakan antara memberi pelajaran dengan membalas dendam. Karena dua mata itu berbeda. Raka mencium puncak kepala Sarah dengan sayang. Sarah memeluk Raka sesaat sebelum melangkah keluar dari ruangan itu. Membesarkan hatinya. Untuk apa yang dilakukannya? Aku akan menunggumu di sini. Raka mengedipkan mata pada istrinya itu sembari menutup pintu. Ruangan meeting itu lengang. 4 orang saling berhadapan di meja besar itu. Terasa tegang tidak seperti pertemuan umumnya. Kurasa, sekarang waktu yang tepat untuk kita mengambil suara. Karena pengajuan ini atas permintaan dari salah satu komisaris. Pak Rudiat sedari tadi membuka meeting itu dengan cara yang santai kini terlihat lebih serius. Dia menegakkan badannya sambil mengamati sebuah dokumen di atas mejanya. Mita menatap Sarah. Rasa benci terpancar dari matanya. Dia tahu benar. Sarah tidak berada di pihaknya. Tak ada yang lebih dari rasa penyesalannya telah memungut anak itu. Karena Sarah yang dianggapnya kucing peliharaannya itu tak segan menggigit tangannya yang menurutnya sendiri telah menyelamatkan Sarah. Sejenak matanya terarah pada Dodi, anak Ferdian yang dianggapnya pengkhianat itu. Anak laki ini, terlihat begitu serius memperhatikan Pak Rudiat bicara. Dia tak melihat ke sekelilingnya tetapi fokus pada leader tertinggi perusahaan itu. Betapa geram hatinya. Merasa begitu tersudutkan oleh orang yang menurutnya telah bersekongkol menjatuhkannya. Semua orang di dalam ruangan itu diyakininya berusaha menghancurkan dirinya. Saya rasa, kita tidak memerlukan CEO tambahan. Karena keberadaan direktur dalam tiap cabang sudah cukup maksimal.
Dan lagi satu CEO saat ini sudah cukup untuk menghandle pengelolaan seluruh operasional dan sumber daya perusahaan. Dan selama ini satu orang CEO bisa mengelola komunikasi antara dewan direksi serta mewakili semua komisaris dalam pengelolaannya. Ucap Sarah dengan suara yang tegas dan lugas. Aku sependapat dengan Sarah. Pak Rudiat menganggukkan kepalanya. Aku merasa banyak hal yang tidak cukup transparan dalam pengelolaan perusahaan selama ini. Saya merasa ini sangat tidak adil. Mita menyahut berapi-api. Tidak ada hal yang ditutupi dalam setiap laporan. Semua disampaikan dengan jelas di setiap rapat bulanan Dewan Direksi. Pak Rudiat menyanggah sambil mengerutkan kening. Dua suara ini sudah jelas menolak pengajuan Sally untuk keberadaan Dodi. Mita tak perlu menganggapnya ada lagi. Sudah tentu dia adalah anak bawang yang akan mencari aman. Aku hanya ingin Sally mengawasi untukku. Karena aku tidak percaya siapapun di dalam perusahaan ini. Mita tampak beringas dalam keputusasaannya. Dia duduk dengan tegak dengan amarah yang sudah ditahannya dalam 3 hari ini. Apalagi saat Sally datang padanya kemarin malam dengan sesenggukan setelah dipermalukan oleh Dodi. Maaf jika saya menyela. Tiba Dodi angkat bicara. Saya rasa saya setuju dengan Ibu Mita. Lanjutnya kemudian dengan wajah tanpa ekspresi. Mita terpana di tempatnya duduk. Hampir tak percaya dengan apa yang didengarnya. Dodi, tak disangka. Sangka ada di pihaknya. Apa maksudmu? Pak Rudiat tak kalah terkejutnya. Saya rasa tidak ada salahnya Sally mewakili Ibu Mita menjadi CEO bersama. Sama dengan Pak Raka. Toh perusahaan ini sangat besar dengan cabang sudah ada di 8 kota besar dan juga bukankah itu meringankan tugas Pak Raka? Dodi tersenyum sambil memainkan jemarinya. Anda tidak tahu apa tentang perusahaan ini. Sarah nampak menatap tajam pada Dodi. Chief Executive Officer adalah posisi tertinggi dalam tim manajemen suatu instansi atau perusahaan. Tentunya jika ada 2, posisi itu tidak menjadi superpower yang bisa bertindak semena-mena nantinya karena ada penyeimbangnya. Apalagi saya dan Ibu Mita juga berkepentingan di dalam perusahaan ini sebagai investor. Kami berhak merasa aman. Pak Dodi, apakah Anda menyadari apa yang Anda ungkapkan di sini? Anda adalah orang baru. Sarah menyela dengan tajam. Menenangkan wajah mertuanya yang nampak memerah menatap kepada Dodi yang tiba-tiba menjadi banyak bicara menurutnya itu. Ibu Sarah, saya sadar saya adalah orang baru di sini tetapi dalam bisnis. Saya juga tidak terlalu mentah untuk memahami situasi. Perusahaan yang sukses tentunya dapat dilihat dari skill seorang CEO yang hebat dan berbakat. Pak Raka selama ini mungkin telah menunjukkan loyalitas dan kredibilitasnya. Beliau telah bertanggung jawab atas semua area bisnis perusahaan. Karena memang, mereka yang menjadi CEO harus kompeten untuk menjalankan perusahaan. Kenapa kita tidak memberi kesempatan kepada Sally untuk presentasi kompetensinya? Sehingga jika memang dia layak dan berbakat, kita tidak perlu mengkhawatirkan apapun jika dia mampu. Dodi tersenyum dengan sikap misterius. Sekarang wajah Mita menjadi secerah mentari pagi. Matanya bersinar dengan lega. Menatap kepada Dodi. Orang yang dikiranya adalah musuh yang harus diwaspadainya ternyata hari ini adalah pembela yang agung baginya. CEO adalah orang yang bertindak sebagai perantara antara manajer dan direktur atau investor dan pemegang saham. CEO juga merupakan sang pemilik rencana sekaligus eksekutor dari sebuah perjalanan bisnis sebuah perusahaan. Tetapi tetap direkturlah yang menjalani strategi perusahaan tersebut. Okelah Pak Raka sudah memenuhi syarat untuk semua hal tersebut. Tetapi, kita jangan melupakan beberapa hal. Dodi menghela nafasnya sesaat. Matanya berputar mengelilingi ruangan kemudian tersenyum pada Mita dengan ramah. Kekuasaan yang Chief Executive Officer miliki biasanya berasal dari kepemilikan saham, jabatan formal, keahlian, atau koneksi sosial.
Chief Executive Officer bertugas sebagai pembuat keputusan manajerial paling tinggi dan bertanggung jawab atas pengambil keputusan utama dalam manajemen perusahaan. Terlepas dari mampu atau tidak Sally dalam hal ini, sebelum adanya presentasi, bukankah kita tidak bisa menjudge kemampuan seseorang? Saya rasa Sally juga berhak mendapat suara saya. Senyum Dodi yang lebar mengakhiri semua ucapannya sekaligus pernyataan sikap yang jelas bahwa dia mendukung sepenuhnya pada Mita. Kalian dengar itu? Bahkan anak kemarin sore pun lebih mengerti dari kalian. Mita berdiri sambil menepuk tangannya seolah begitu apresiasif terhadap semua yang telah disampaikan oleh Dodi. Dodi hanya menganggukkan kepalanya sambil tersenyum lebar kepada Mita. Seperti menyemangati euforia kemenangan dari perempuan yang bahkan buta dalam segala macam urusan bisnis itu. Seperti peraturan awal, jika suara ini imbang, maka Sally berhak diperhitungkan. Dia akan dinilai oleh Dewan Direksi pada saat pertemuan bulanan. Kedua tangannya terlipat di depan dada dengan wajah yang penuh kemenangan. Setidaknya untuk saat ini dia telah bisa mengantarkan Sally untuk merebut posisi yang diinginkannya. Dan itu tak lepas dari bantuan Dodi. Pak Rudiat dan Sarah saling berpandangan. Raut tak setuju jelas di wajah mereka berdua. Membuat Mita merasa sangat puas. Dia merasa tidak sia-sia membuat 15% saham itu jatuh ke tangan Pak Ferdian yang kemudian diambil alih oleh Dodi, anaknya. Mungkin Pak Ferdian terlalu lurus untuk mengerti keinginan Mita, tapi Dodi. Mita menatap kepada wajah tampan yang tenang itu. Betapa senang hatinya melihat rekannya ini ternyata lebih licik dari yang semua orang bayangkan. Ataukah baru sadar kalau Sally begitu menggoda? Senyum tak lepas dari bibir Mita. Setelah ini dia tahu, rekan bisnis yang sebenarnya itu tidak dengan Pak Ferdian tetapi dengan Dodi. Senja telah berlalu dengan cepat. Setelah drama yang tak diduga itu, seharian Mita tak bisa menahan kebahagiaannya. Melihat wajah Sarah yang kesal dan paras tegang Rudiat, itu adalah hal yang paling menyenangkan buatnya. Dia telah mengatur pertemuan dengan Dodi di suatu restoran. Setidaknya setelah pagi tadi, Dodi menjadi penyelamatnya. Dia ingin menunjukkan rasa terima kasih sekaligus pendekatan pada pemuda yang menurutnya labil ini. Sally duduk di sebelahnya dengan wajah sumringah. Meski telah dipermalukan oleh Dodi beberapa malam yang lewat, dia tidak payah arang. Dia yakin sekali, Dodi baru kembali akal sehatnya. Sekarang dia mendampingi sang mama, menunggu kedatangan Dodi untuk makan malam bersama. Mungkin kemarin dia sedang mabuk berat, jadi dia menolakmu. Mita tertawa pada Sally. Senyum tak lepas dari bibirnya. Tapi, dia mengucapkannya dengan wajah serius waktu itu. Sally merengut. Sayang, siapa sih yang bisa menolak kecantikan anak mama ini? Tak ada. Tapi Raka itu adalah orang paling bodoh di dunia. Dia lebih tertarik pada anak haram Sarah itu daripada kamu. Mita mencibir sambil merapihkan anak rambut Sally yang jatuh di dahinya. Tapi, aku sangat ingin melihat Sarah menderita ketika kehilangan Raka. Sally menunjukkan wajah kesalnya pada sang mama. Kamu kira mama tak ingin melihatnya? Mama bersedia menukar semua harta mama demi membuat Sarah menderita. Dia telah memprovokasi papamu untuk menceraikan mama. Anak itu benar tak tahu diuntung. Mita melotot pada sang anak, dengan wajah masam. Tapi mama sudah kehilangan banyak. Sally tampak memicingkan matanya, mengingatkan mamanya itu. Mama hanya bertaruh. Judi ada seni menang dan kalah. Saat ini mama sedang kalah. Tapi saat menang maka akan berlipat ganda. Kamu tidak perlu bekerja keras untuk itu. Jadi untuk hal itu, kamu tidak perlu ikut campur. Saat mama memenangkan judi sekali lagi, mama akan mengambil alih semua saham yang dipegang oleh Sarah bahkan Rudiat yang sok itu. Mita tersenyum pada Sally, menyeringai dengan jahat. Jika semua saham itu menjadi milik mama,
maka mereka semua akan Mama singkirkan tanpa sisa. Bahkan Raka pun akan berlutut di kakimu. Hanya demi sebuah jabatan rendah di perusahaan itu. Mita terkekeh sambil menatap Sally yang mengerjap matanya dengan senang. Mendengar semua celotehan sang mama. Sebuah dehem menyadarkan dua orang yang sedang dimabuk hayalan itu. Selamat malam. Dodi berdiri di seberang meja dalam balutan jaket warna abu gelap dan kaos hitam. Dia nampak santai dan elegan. Sebuah dehem menyadarkan dua orang yang sedang dimabuk hayalan itu. Selamat malam. Dodi berdiri di seberang meja dalam balutan jaket warna abu gelap dan kaos hitam. Dia nampak santai dan elegan. Pak Dodi, ibu dan anak itu berbarengan berdiri, menyambut kedatangan laki muda itu. Terima kasih atas undangannya. Tanpa berniat untuk menanggapi berlebihan penyambutan itu, Dodi mengambil tempat duduk di kursi seberang meja. Restoran yang dipesan Mita adalah ruangan privat sehingga hanya mereka bertiga yang menghadap meja cukup besar itu. Di atas meja itu telah tersedia menu pembuka. Appetizer dihidangkan dalam porsi kecil dengan hiasan cantik dan menarik. Hidangan khas Italia, bruschetta, roti tak seberapa besarnya itu tampak menggugah selera dipanggang dengan olesan bawang putih dan minyak zaitun. Topping sayur dan daging cincangnya ditata sedemikian rupa. Mata Dodi tertuju ke sana. Cort sengaja menghindari bertatapan dengan dua wanita yang duduk kembali dengan sikap bersemangat. Aku tak menyangka kau melakukan hal tadi. Mita menyeringai tanpa ingin menyembunyikan rasa puas di wajahnya. Saya hanya melakukan sesuai dengan prosedurnya. Jadi saya rasa tidak perlu berlebihan menanggapinya. Dodi tersenyum sambil duduk menyandarkan punggungnya dengan santai di sandaran kursi. Tapi aku tetap berterima kasih dengan apa yang kamu lakukan. Bahkan Sarah dan Rudiat sekalipun tidak berkutik denganmu. Mita menyahut dengan senang. Merasa Didi adalah orang yang bisa diajak bekerja sama. Mereka hanya mengerti saja bahwa saya tidak salah mengeluarkan pendapat. Semuanya berdasar. Saya rasa saya tidak berpihak pada siapapun, sahut Dodi dengan santai. Tapi kamu telah membuka peluang untuk Sally. Saya rasa Sally pantas diberi kesempatan. Senyum Sally segera merekah mendengar kalimat yang diucapkan oleh Dodi. Oh, ya, saya minta maaf jika pada pertemuan pertama kita kemarin saya sedikit berlebihan. Tapi saya agak introvert dan sangat memegang prinsip saya soal perempuan. Semoga kita tidak salah paham. Tiba Dodi mengarahkan pandangannya kepada Sally. Oh, tentu saja. Saya mengerti soal itu. Kita baru pertama kali bertemu setelah sekian lama. Wajar saja menjadi agak canggung. Sally menyahut sambil menegakkan duduknya sehingga berkesan seolah membusungkan dadanya, yang hanya terbalut gaun malam dengan pundak terbuka itu. Kalau boleh saya tahu, apakah alasan sehingga saya mendapat kehormatan menerima undangan dari Ibu Mita dan Ibu Sally untuk menghadiri dinner malam ini? Dodi mengalihkan pandangannya pada meja makan yang tertata mewah itu. Tentu saja, merayakan pertemanan kita. Setelah ini kita mungkin akan menjadi rekan bisnis yang solid, sahut Mita sambil tertawa kecil. Ayolah, mari kita rayakan ini. Sebaiknya kita mencicipi appetizer ini sebelum kita mengobrol lebih lanjut. Mita mempersilahkan Dodi menyentuh makanan di depannya. Sally berdiri dengan sikap menggoda yang kentara, menuangkan segelas anggur ke dalam gelas kaca di depan Dodi. Terima kasih, tapi saya tidak biasa meminum anggur saat makan malam, tolak Dodi dengan halus. Oh, ya, Sally melongo pada eksekutif muda ini. Rasanya tak percaya anak muda seperti Dodi tidak menyukai anggur. Saya lebih suka air putih saja. Dodi meraih sebuah botol mineral yang tersaji di atas meja dan menuangkan sendiri ke gelas yang lain. Tangan Sally terhenti di udara, sesaat menatap penolakan halus yang diberikan oleh laki ini.
Bahkan dia menunjukkan gestur tubuh yang jelas bahwa dia tak ingin dilayani oleh Sally. Dengan sedikit riku Sally kembali ke tempat duduknya. Apakah aku bisa memanggilmu hanya dengan Dodi saja? Tiba Mita bertanya, sambil menelan potongan roti di dalam mulutnya. Tentu saja. Silahkan panggil saya dengan bagaimana enaknya saja. Dodi menganggukkan kepalanya sambil meletakkan gelasnya di atas meja. Beberapa saat kemudian pelayan masuk, menyajikan menu utama di atas meja. Sesaat hening menyelimuti ruangan itu. Hanya suara piring diletakkan dan langkah kaki para pelayan yang hilir mudik. Ibu Mita, tiba Dodi berbicara. Ya, apakah benar? Ibu Mita sedang kesulitan keuangan kembali. Pertanyaan itu disampaikan dengan begitu halus dan sopan. Kepala Mita langsung tegak dengan mata terpicing pada Dodi. Apa maksudmu? Saya hanya mendengar kabar dari seorang teman di pertemuan kemarin. Saya sebenarnya tidak tertarik untuk ikut campur karena ini privasi. Tetapi, Dodi merekatkan jemarinya dengan bertopang pada siku di atas meja. Karena kita sekarang adalah kolega bisnis. Tentu tak salah jika saya berniat membantu Anda. Sebagai rekan, jika saya bisa. Kalimat itu terdengar manis. Mita, mau tidak mau mengerutkan keningnya. Pandangannya sekarang tertuju pada Dodi dengan serius sekali. Apakah yang kamu ketahui tentang aku? Saya sama sekali tidak tahu apa tentang Ibu Mita dan tidak pantas jika saya bersikap penuh keingintahuan secara berlebihan tentang orang lain. Hanya saja, karena Ibu sendiri mengatakan kita adalah teman sekarang. Bukankah wajar jika saya menawarkan diri meringankan kesulitan Ibu Mita? Jika saya mampu melakukannya, kenapa tidak? Dodi menggedikkan bahunya. Ayahmu menceritakan banyak hal tentang aku? Maaf, Ibu Mita. Saya harap Ibu Mita tidak berprasangka dulu. Ayah saya bahkan tak berada di Surabaya selama sebulan ini. Beliau berada di Jakarta. Karena semua urusan pabrik di sini, saya yang mengurusnya termasuk pelimpahan saham yang Anda jual kepada beliau. Ibu Mita menunjukkan rasa tertarik pada arah pembicaraan mereka. Daripada Anda menawarkan kepada orang lain yang tak dikenal, kenapa tidak kepada saya? Dodi tersenyum dengan sikap yang misterius. Saya rasa, saya bisa tetap membantu Anda. Sekaligus tetap memastikan Sally diberi kesempatan untuk bergabung. Bukankah itu adil? Mita tampak menatap kepada Dodi. Kamu ingin membeli saham milikku? Saya hanya merasa, saya mampu membantu Anda keluar dari kesulitan yang sedang Anda hadapi. Dodi menghela nafasnya sambil menunggu jawaban dari Mita. Mama ingin menjual saham lagi? Sally melotot pada ibunya. Sally, kamu tidak perlu ikut bicara, ini bukan hal yang kamu mengerti. Mita mengangkat telapak tangan ke arah Sally, tanpa menoleh sedikit pun pada anaknya itu. Lanjutkan Dodi. Perintahnya, meminta Dodi kembali berbicara. Sally, kamu tidak perlu ikut bicara, ini bukan hal yang kamu mengerti. Mita mengangkat telapak tangan ke arah Sally, tanpa menoleh sedikit pun pada anaknya itu. Lanjutkan Dodi. Perintahnya, meminta Dodi kembali berbicara. Dodi tersenyum kemudian menatap dua wanita itu bergantian. Ibu Mita menawarkan kepada Pak Hendro ajuan peminjaman dengan jaminan kepemilikan saham. Kemudian, aku mengerti satu hal. Ibu Mita tidak punya rencana untuk menjual, hanya semacam menjaminkan pinjaman itu. Saya yakin, Ibu Mita sedang dalam proyek khusus untuk mendapat uang berkali lipat dari yang Ibu pinjam. Ucapan Dodi serta-merta membuat Mita tersenyum lebar. Seolah-olah sedang berbicara dengan seseorang yang benar mengerti dirinya, bukan dengan orang yang menjajah atau mempertanyakan tindakannya. Pak Hendro adalah kolega ayahku. Dia sebenarnya berminat dengan penawaran Ibu Mita. Sayangnya dia tidak cukup dana untuk itu. Perusahaannya sedang pailit. Karena itu saya menjadi tahu urusan ini. Dodi menghela nafasnya. Kemudian sebagai orang yang mengambil alih separuh saham sebelumnya,
Saya rasa tidak ada salahnya saya menawarkan diri mencairkan dana yang diminta oleh Ibu Mita. Bahkan saya melebihkan dari penawaran. Dodi melipat jemarinya. Tatapan dia begitu serius. Kamu serius? Mita tercengang. Tentu saja saya serius. Sangat disayangkan jika saham ini jatuh pada orang lain. Karena saya memiliki setengahnya lebih dulu. Jika Ibu Mita percaya, saya akan membeli kepemilikannya. Mita yang sedang benar membutuhkan uang itu tampak terpesona pada Dodi. Dia tak menyangka uang anak ini begitu banyaknya. Tapi, Mita tampak ragu sesaat. Kenapa? Ada yang salah? Atau jika memang Ibu Mita tidak berkenan dengan saya, sungguh saya tidak memaksa. Saya hanya menawarkan diri, tapi jika ada orang lain yang sudah terikat komitmen dengan Ibu, saya tidak apa-apa. Berarti bukan jodoh saya. Bukan begitu. Mita menyahut dengan terburu-buru. Lantas, aku hanya ingin memastikan Sali maju sebagai CEO. Dengan begitu saya bisa melepaskan saham ini dengan tenang. Untuk soal itu, Ibu Mita jangan khawatir. Saya janjikan, Sali akan berdiri 2 minggu lagi di depan Dewan Direksi. Silahkan persiapkan diri. Dodi melirik pada Sali yang menatap Dodi dengan tak berkedip. Bersambung dulu ya teman-teman.